Halo, selamat malam semua. Di video ini video kedua ya. Bisa tonton di video sebelumnya. Sebelumnya judulnya tentang on-premise overview. Nah, di sini lanjutannya kita mau bahas mengenai virtualization intro. Jadi mengenal sedikit apa itu virtualisasi. Apa itu virtualisasi? Teknologi abstraksi dalam komputer. Ini nggak mencakup komputer aja ya, tapi ini kan contoh virtualisasi itu ada virtualisasi network, storage, server dan sebagainya. Nah, di sini virtualisasi itu teknologi abstraksi dalam teknologi fisik yang udah ada gitu. Memungkinkan untuk membuat software yang mirip dengan fisik aslinya. Jadi misal kita di tipenya ya, misal kita punya network virtual NIC gitu ya, LAN card gitu. Nah, itu kan fisik, satu fisik cuma bisa satu IP dan dipasang di satu slot. Nah, kalau di virtualisasi, satu NIC itu bisa digunakan sebagai bridge atau jembatan untuk virtual NIC yang lain di dalam host komputernya gitu. Jadi kita bisa punya lebih banyak virtual NIC dalam satu fisik NIC gitu. Kalau storage itu kayak misal kita punya storage 10 GB. Nah, kan kita mau bikin storage virtual gitu di virtual machine. Nah, di sana 10 GB itu kita bisa buat 100 GB dari 10 GB dengan menggunakan teknologi virtual. Itu bukan disk asli tapi disk virtual ya. Kalau untuk server itu kita bisa buat virtual mesin. Jadi kayak kita itu host komputernya itu mirip dengan aslinya gitu. Jadi satu host itu bisa menampung banyak virtual mesin gitu. Nah, ini gambarannya sih. Kita punya hardware, terus ada host. Nah, di sini kita bisa punya dua ghost OS. Misal di sini Linux, di sini Windows. Nah, itu kita bisa dalam satu komputer gitu. Ini juga perkembangan dari teknologi DevOps. Kalau ada yang tahu mengenai Docker, di sini ada tipe virtualisasi yang namanya container. Jadi modelnya nggak gini lagi gitu. Modelnya itu nggak VM lagi. Di sini ada layer hypervisor. Kayak ada yang tahu istilah hypervisor, itu kayak layer perantara antara VM dengan host mesinnya. Kalau container infrastructure. Nah, kalau kita tahu istilah Docker yang akan dibahas di video yang lain, ini kita nggak perlu layer hypervisor, jadi langsung ke aplikasinya. Nah, ini pengembangan dari teknologi virtualisasi yang lebih lanjut. Jadi kita nggak perlu virtual machine yang lagi, karena kan kalau virtual machine itu kan banyak komponen yang nggak diperlukan ya. Misal kita cuma install web server tapi kok komponen-komponen lainnya nggak perlu, itu ikut terinstall. Itu kan menambah beban resource-nya gitu ya. Nah, selanjutnya kelebihan biaya murah dan bisa diprediksi. Jadi ini bisa dihitung biaya murah. Jadi misal kita butuh 2 server itu, kalau on premise itu kan 2 fisik. Nah, kalau di sini itu cuma butuh 1 fisik, yang mana nanti ghost OS-nya ditaruh di dalamnya gitu. Menghemat waktu, menghemat resource, uptime-nya, availability-nya itu bisa sampai 99%.
lebih cepat, mudah recovery backup karena ini kan bentuknya virtual tuh. Nah itu gampang nyalinnya gitu, migrasi backup. Nah sedangkan kekurangannya biaya ini yang dimaksud ini kayak kan ini teknologinya virtualisasi ya, jadi perangkat servernya itu nggak bisa sembarangan gitu. Jadi dia yang perangkat yang harus mendukung teknologi virtualisasi, karena ada itu buat untuk nestednya, terus setting komponen-komponennya itu biar mendukung virtualisasi itu biayanya lebih mahal dibanding on premise. Limitasi karena virtualisasi itu masih dalam mode pengembangan juga sih, maksudnya tadi kan ada pengembangan dari kontainer. Nah ini limitasinya juga, apalagi kalau kita tahu misal kita mau buat dua network virtual NIC yang beda. Nah di sana kan dalam satu fisik virtual NIC itu nanti bisa menampung banyak berapa virtual NIC itu sih. Terus keamanannya, karena ini modenya virtual, pengotak-atikkan keamanannya itu hanya di fisiknya. Jadi misal di fisiknya di-apply keamanan ini, sedangkan kita mau mengamankan dua guest OS nya itu keamanannya beda. Nah itu gimana caranya? Tuh isu, karena ini masuknya baru dan masih terus dikembangkan, jadi isu itu banyak ditemukan. Apalagi kalau sesuai keinginan customer, kita pengen model topologinya gini. Nah ini waktu model deploymentnya dan SDM, karena belum banyak yang bisa mengimplementasikan virtualisasi, apalagi kalau udah terpaku sama on premise gitu sih. Jadi ya mesti perlu belajar lagi. Oke, selanjutnya kita mau bahas di part 3, apa itu cloud computing. Sekian.